Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur peternak muda dimanapun Anda berada, ya baik di alam nyata maupun alam goib, bahaya ini. Oke, sore hari ini mendung ini. Saya kemarin ya ada kawan sekolah dari SD, SMP, SMA, cuma beda aja kuliahnya yang beda. Nah, ini Mas Bayu, bukan Insinyur Bayu, ini Mas Bayu, kawan saya dari kecil ini ya, Wong ya. Jadi beliau kerja di pemerintahan desa. Nah, jadi ini untuk sampingan broiler Mas ya. Broiler. Nah, ayam broiler skala rumahan. Nah, ini menarik sekali. Kenapa harus saya bahas? Karena biasanya kan skala besar tuh, yang mitra dan sebagainya broiler. Ini kita akan langsung tanyakan langsung bagaimana kalau skala rumahan, dengan berapa ekor dimulai, terus estimasi pakan dan keuntungan itu berapa, nanti kita coba tanyakan. Ya. Wes sudah berapa kali terjun DOC Mas sampean Mas? Kalau DOC broiler berapa kali? Broiler ini kita baru terjun kurang lebih berapa kali panen? 4 kali panen. 4 kali panen. Masih pemula juga, jadi ya kita coba-coba juga sambil menggali ilmu. Karena ayam broiler ini kalau ayam kampung juga udah pernah, pejantan juga udah pernah. Nah, ini ayam broiler ini beda dari ayam-ayam yang lain. Jadi untuk perhatiannya itu khusus. Kalau kita punya anak kecil itu setara perhatiannya dengan ayam broiler ini. Kayak bayi ya? Kayak bayi, persis. Jadi sebenarnya lebih ribet broiler apa kampung dan jenisnya macam pejantan? Sampean kan udah pernah juga atau pejantan? Kalau kita pelihara ayam jenisnya broiler, ini kita harus antisipasi. Apalagi kan ini cuaca ekstrim. Nah, ini kita harus mengantisipasi gimana caranya supaya tidak terkena penyakit. Banyak sekali. Kalau ini kan kita tidak pakai panggung nih. Postal seperti ini. Kita pakai dasar aja. Merang ini ya? Kita pakai merang. Sekam. Sekam padi. Nah, sekam ini ya kita harus mengantisipasinya juga supaya tidak bau. Nah, apa tekniknya? Tadi saya dapat sentingan ini, saya belum pernah menggunakan. Apa Mas? Ini saya kasih bocoran sedikit ya. Kalau ayam broiler yang jelas ini kan kotorannya banyak, gampang bau. Iya, betul. Juga kalau kita terlalu banyak vitamin, maka sekam ini gampang kotor, gampang bau. Betul. Kalau saya pribadi, nah ini bisa teman-teman terapkan juga di peternak di rumah. Kalau skala sekam ini, sebelum kita tabur sekam, dasarnya kita kasih dolomit atau kapur dolomit. Nah, setelah itu sering-sering kita siram atau kita semprot lah. Kita semprot menggunakan E4 yang peternakan. Ada juga ini solusi lain, teman-teman. Apa itu? Ya baru juga nemu ini. Kita menggunakan cuka dapur. Ada contohnya, lupa tadi. Cuka dapur apa botol seperti kayak Virtus kecap segitu kan ya? Botolnya kecil, warnanya putih. Itu kurang lebih berapa ya? Satu botolnya berapa harganya? Satu botol itu harganya 1.500. Oh, 1.500. Bisa kita cari di pasar, pokoknya sebutkan aja cuka dapur. Nah, itu satu botol kecil itu takarannya 2 liter. 2 liter air putih. 2 liter air dilarutkan satu botol itu untuk 2 liter disemprotkan. Kita campurkan. Kita campurkan, jadi fungsinya itu untuk bisa mengeringkan sekam ini supaya tidak bau, bisa juga menghilangkan nyamuk dan lalat. Iya benar nggak seberapa lalatnya ini. Betul, ini kering Mas. Ini sekamnya nih. Iya, nggak bau. Ini udah berapa lama ini? Ini kalau sekamnya dari awal ini kurang lebih sudah 20 hari nih. Jadi sampean bongkar apa sampean timpah lagi? Nah, nih. Saya timpah aja. Jadi ini kan pertama kita tabur tipis. Tabur tipis. Nah, ini kita dulunya kasih kapur dolomit. Kapur dolomit itu kita kasih merang tipis ini. Kalau kira-kira sudah bau amonia, nah itu kita tabur lagi sekamnya sedikit. Nanti kalau udah banyak seperti ini, kalau ayam udah umur kurang lebih 20 hari ke atas, kita balik aja sekamnya.
Nah, jadi yang di posisi yang di bawah. Nah, ini kering ya. Oh iya. Ini kering ini. Oh, tinggal bawa balik ya. Iya benar. Tinggal dibalik aja. Jadi ini enggak basah ini. Ini strategi cuka dan E4. Apa E4-nya masih main apa udah cuka doang? Kalau E4-nya umur 1 sampai 10 hari. Kita semprot E4 yang peternakan itu. Kalau 10 hari ke atas kita menggunakan cuka dapur itu. Ini kering ini semuanya nih. Iya betul iya. Kering semua. Cuma atasnya aja tinggal diwalik ya. Nah. Nih. Betul, padahal broiler terkenal kotorannya yang begitu banyak dan ini bau. Kalau sampai obat-obatan Mas, sampai pakai apa nih obat-obatan? Kalau boleh tahu. Kalau obat-obatan dari toko yang jelas itu ini di masa kecilnya dulu ya. Kalau DOC kita siangnya itu menggunakan Vita Stress. Kalau umur yang jelas belum ngelewatin umur 10 hari, itu kalau malam kita berikan Neobro. Nah, untuk gula merah itu kan tujuannya supaya dia nafsu makannya bertambah. Itu setiap 5 atau 6 hari sekali. 5-6 hari sekali. Lewat minum atau makan? Minum. Itu kita campurkan di minum. Oh, diminum. Untuk di 10 hari, dari kecil ke 10 harinya kita kasihkan gula merah. Jamunya ini jamu tradisional, gula merah, bawang putih sama kunyit. Oh iya, sama. Kalau untuk umur 20 ke atas, malamnya kita nggak perlu menggunakan vitamin lagi ini bro, cukup air putih aja nggak apa-apa. Nah, sesekali kita gunakan gula merah itu, gula Jawa. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah strategi pemberian pakan. Apakah broiler ini kan terkenal makannya rakus? Apakah di jojong harus di tempat pakan ada pakan terus atau ada strategi lain, Mas? Karena saya lihat ini mbok gantungi kabeh iki piye iki tidak oleh mangan apa piye karepe? Ini untuk sahabat peternak muda yang jelas khusus untuk subscriber. Oke, mantap. Ini skala rumahan kita berbagi tips yang rekan-rekan semua. Jadi untuk ayam broiler itu memang badol untuk makanan itu. Jadi untuk skala 100 ekor ya skala rumahan itu kita minimal itu 5 karung, 5 sak. Sampai panen. 5 sak. Nah, itu untuk mekanisme cara mengatur pakannya supaya ayam broiler itu cepat besar atau cepat menambah bobot. Jadi teknis yang kita pakai seperti ini. Ini sore kurang lebih jam 5. Jam 5. Ini seharusnya pakan digantung ini dari jam 3. Jam 3 siang. Jam 3 sore. Oh, jam 3 sore. Terus? Jadi tujuannya untuk teman-teman, kenapa wadah pakan ini saya gantung? Ya tujuannya untuk supaya ayam ini berhenti makan. Puasa berarti ya. Minum juga sampai angkat juga? Enggak, kalau minum tetap. Jadi makannya aja. Kalau minum jangan sampai telat, bahaya nanti. Tujuannya ayam ini digantung, kembali lagi. Ini ayam tujuannya supaya puasa. Karena ayam broiler itu kalau dijojong pakan 2 kali 24 jam yang jelas, itu maka dia malah makannya cimit-cimit. Cimit-cimit. Enggak nafsu makan. Nafsu makan. Oh, tujuannya digantung ini, dia kan puasa kurang lebihnya 2 jam, seharusnya jam 3 sampai jam 5. Oh, gitu. Jam 5 sore baru kita kasih makan. Nah, nanti setelah mereka puasa selama 2 jam ini, pasti dia kan lapar tuh. Nah, lapar baru nanti makannya set sekali banyak. Oh, habis gitu. Banyak, nanti mereka minum. Nah, kita jam 7, kurang lebih jam 7 itu lampu nanti kita matikan. Oh, lampu malam mati? Ya. Tujuannya apa? Yang pertama, lampu dimatikan itu supaya sewaktu-waktu kalau mati lampu ayam tidak stres. Oh, jadi adaptasi kita latih ya. Kita latih dari kecil. Yang pertama 5 menit sampai 1 jam. Bertahap. Terus sampai mana tadi? Lampu. Sampai lampu. Nah, lampu yang kedua dimatikan supaya mereka makan konsentrat tadi. Yang dimakan mereka biar langsung bisa dicerna, diproses. Nah, disitulah cepat kalau ayam itu bertumbuh untuk ayam broiler. Ini saya perhatikan ini ada kipas, ini gunanya apa, Mas? Nah, ini kalau kipas sebenarnya kalau ayam broiler itu kalau DOC itu dia nggak bisa kalau kena cuaca dingin. Angin dingin itu nggak bisa. Jadi suhu di kandang itu harus hangat atau panas lah.
Tapi ayam broiler kalau udah di atas 20 hari nggak kuat panas. Nggak bisa dia kalau kena panas, harus dingin. Karena kalau tidak dibantu dengan kipas, kalau skala rumahan, kalau ngandelin hanya angin alam nggak cukup. Ayam apa ya, bisa mangap-mangap ngap-ngapan nono ya. Terus nanti cekrek, terus dia habis cekrek nanti ngorok. Nah itu ujung-ujungnya kalau nggak stres ya kematian. Oh gitu. Jadi kita harus bantu dengan kipas. Ya, kipas angin seperti ini, kipas listrik. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk puasa ini minimal 2 atau 3 jam sebelum jadwal pakan. Ya. Sampai aplikasi pakan sehari berapa kali? Untuk kita tergantung ya menggunakan pakan apa. Kalau kita menggunakan 611 Popen, 611 itu kita bisa menggunakannya dari sore kita habis puasa jam 5 tadi, kita kasih kira-kira cukup sampai pagi. Oh gitu. Pagi itu ya kurang lebihnya jam 6 sampai jam 7 lah. Itu kira-kira cukup. Nanti kalau bisa setengah jam 30 sampai 40 menit kita puasakan lagi. Kalau setengah 7 berarti nanti jam 7 kita beri makan kembali. Nah itu kira-kira cukup sampai jam 2 atau jam 3 sore. Nah setelah itu mereka puasa. Kalau memang masih tersisa sedikit seperti ini, nggak apa-apa, diangkat aja. Nggak apa-apa, kita angkat aja. Nah nanti setelah waktunya jam 5 atau setengah 6 kita isi kembali sampai besok. Jadwal ini sebenarnya menyesuaikan jadwal pekerjaan sampean juga sebenarnya ya. Itu berarti jadi intinya kita nggak disetir hewan, jadi kita yang nyetir hewan. Nah, terakhir pamungkas nih Mas, yang nggak kalah penting adalah hitung-hitungan keuntungannya nih. Dari 100 ayam, saya tadi dengar itu butuh 5 karung sak selama panen. Berarti kalau harga pakan 400.000, berarti kalau 5 udah 2 juta nih. Sebenarnya coba sampean yang sudah pernah beberapa kali panen, buat peternak muda dan dulur-dulur ini sebenarnya keuntungan estimasinya Mas berapa Mas? Oke, ini bocoran ya dari modal dan keuntungan. Kalau namanya yang broiler kan sekarang kan ya DOC kadang murah, kadang mahal. Betul. Untuk harga DO juga, harga jual kadang naik, kadang turun. Nah ini estimasi yang proses selama ini saya berjalan sampai sekarang. Untuk DOC terakhir saya ngambil ini merek, maaf menyebutkan merek, ini merek Malindo. Malindo Yang polos. Malindo ya. Ini Malindo. Ini kemarin saya ngambil harga 750. Ya, satu boxnya 750. Terus untuk pakan, kebetulan sekarang ayam mahal ya. Jadi untuk pakan 611 atau 611 itu sekarang harganya per karung di sini di Lampung 425.000. Mudah ya. Nah, makanya gimana caranya dari modal yang kita tanamkan sama hasil yang kita dapatkan nanti biar ketemu gimana. Jadi untuk solusi pakan ini kita bisa oplos. Bisa oplos. Pakai pakan yang murah. Nah, yang ini pertama, ada merek Sinta, ini merek murah ini. Yang pertama kita bisa mencampurkan jagung. Jagung. Kalau ayam broiler nggak apa-apa, yang penting gilingannya yang lembut. Oh gitu. Yang sudah berbentuk kayak tepung itu. Oh ya. Itu nggak apa-apa, bisa mengurangin harga pakan juga. Yang kedua kita Sinta. Pakan murah. Berapa sekarang Sinta Mas? Kalau Sinta ini 50 kg harganya kemarin saya ngambil 230. Nah kita oplos pakan murah seperti ini nggak apa-apa. Perbandingannya? Kalau dengan 611 sama 611 jauh sih. Nah ini 2 kilo 611 kilo gitu apa gimana? Ya perbandingannya nggak apa-apa. Nah ini. Cuman ini baunya nggak menyengat kayak 611. Ya harga membawa kualitas. Kalau Sinta ini kita kasihkan ke siang hari. Karena apa? Kita kasihkan ke siang hari. Kalau siang hari itu ayam broiler nambah bobotnya hanya sedikit. Oh gitu. Nah, jadi kita kasih pakan yang murah ini. Yang penting terisi lah ya. Yang penting terisi, jangan sampai mereka terlalu lapar. Nanti mogol pertumbuhannya. Kembali ke apa tadi? Pakan. Hitung-hitungan ya. Nah, hitung-hitungan, estimasi modal dan keuntungan. Jadi kalau dihitung-hitung, saya pakan habis 2.200.000. Vitamin 2.200.000. Vitaminnya 50.000 cukup. Vita Stress sama Neobro itu pun bisa dipakai
2 kali panen kalau hanya skala 100 ekor. Nah, jadi untuk DOC-nya 750. Berarti 2.200.000 sama 750. Kurang lebihnya 3 juta. 3 juta. Nah, kurang lebihnya 3 juta. Jadi untuk ayam sekarang ini ya kondisi saat ini DO itu dari peternak pengepul ya 22.500 per kilo. Oh, ini per hari ini. Per hari ini. Per kilonya. 22.500. Nah, jadi untuk per 100 ekornya ini kalau beratnya rata-rata 1,5 kilo, berarti kalau sampai panen kalau 100 ekor kurang lebih dapat berapa? 2 kintal. 1 kintal setengah. 1 kintal setengah itu kita kalikan 22.500. Berapa? Saya kalau 100 kintal berarti kan 2.250. Berarti setengahnya 3.325 ya. Nah, 3.225. Itu kalau beratnya rata-rata 1,5. Dengan modal 3 juta tadi, tipis. Cuman kalau saya pribadi itu kalau siap jual itu paling tidak, paling kecil itu minimal 1,6. Kalau paling besar bisa 2 kilo lebih, 2 kilo 1 on, 2 kilo 2 on, tergantung permintaan pasar. Karena kalau kita jual rata-rata 1,5 kilo, maka kita akan rugi. Lebih baik kita tahan dulu beberapa hari, karena ayam broiler itu kalau di atas 25 hari, satu malam itu, 1 hari 1 malam hampir 1 on nambahnya. Bahkan bisa lebih. Kalau pakai 611 tadi kalau ya? kita pakai 611 itu. Berarti keuntungan rata-rata bersih 1 kali siklus panen itu berapa mas? Sekitar 500 sampai 1 juta apa berapa? Tergantung olah pakan ya? Ini dari pertama saya pelihara ayam broiler ini sampai sekarang rata-rata keuntungan tergantung kita pinter-pinternya cara mengolah pakan lah. Gimana caranya supaya kita tidak rugi di pakan konsentratnya. Keuntungan bisa kurang lebih 500 sampai 1,5 juta itu per bulan. Per bulan karena siklusnya berapa mas? Karena ayam broiler ini 32 hari bisa tembus 2 kilo 1 on. Kalau 32 hari. 32 hari. Oh, 1 bulan sekali ya? Ini umur 26 hari bobot 16. Udah 16. 1617 rata-ratanya. Kalau yang paling besar ya kurang tahu juga. Urung buat timbang. Coba mas, ini kayak mana sih bentuknya kok kayaknya semok-semok nih. Ini nanti bentar lagi jadwal makan ya? Oh. Ini, nah tuh, mantap nih. Oh iya ya, ya. Berarti pertumbuhannya bagus. Oh iya benar, isi semua, nggak ada yang istilahnya dada peso, jadi daging semua isinya. Nah ini untuk tips untuk rekan-rekan. Kalau bisa yang broiler kan ya namanya ayam pertumbuhannya kan dia nggak bareng. Kalau misalnya ada yang kecil, sekat-sekat itu tadi ya. Ini kita sendirikan. Tujuannya apa? Nanti kalau kita campur yang kecil sama yang besar itu, maka yang kecil pasti kalah makannya. Iya betul. Nah untuk minumnya juga pasti kan kalau udah dewasa udah gede, untuk galon minumnya pasti kita lebih tinggi karena kalau kotor ya cenderung gampang kotor nanti. Iya. Jadi kita sendirikan yang kecil ini kita kasih obat, sering-sering kita kasih vitamin. Kasih gula merah itu biar nafsu makannya bertambah. Nah nanti ini selang berapa hari pasti ngejar. Untuk bobotnya sendiri pasti hanya selisih 1-2 on aja. Betul. Tapi kalau dicampur dari kecil sampai panen ya otomatis itu pasti kita nanti ya ketemu kerugian. Karena ayam yang seharusnya panennya bareng, DOC-nya datangnya bareng, tapi kok selisih bobotnya sangat jauh. Nah itu kita antisipasi itu supaya nanti panennya bareng, makanya kita sekat-sekat seperti ini. Ini satu usia apa beda usia mas? Kalau saya lihat beda ya usianya ya? Ini beda usia. 1 minggu apa berapa? Beda 8 hari. Beda 8 hari ya? Nah ini. Gila ya kalau broiler pertumbuhannya ya, aku baru ini loh. Jadi sejauh ini kalau menurut sampean worth it lah Mas Yan lah ya, untuk sampingan ya. Karena siklusnya pendek, 1 bulan sekali panen ya. Ya kalau sebulan sekali kita ambil 1.000 atau 700.000, hitung-hitung iseng-iseng kan, buat kegiatan sore mulang nganter
Masuk akal berarti ya? Masuk akal. Oke, ini YouTube mancingnya masih aktif nggak ini? Enggak, sekarang beda ini. Karena sudah dapat kerjaan ini jadi waktu ya? Ganti channel juga. Ganti channel apa channelnya? Beda? Nanti saya biar di tag sama peternak muda. Oh siap, nanti kita pin. Ada. Oke, dulur-dulur itu tadi ya tentang peternakan skala rumahan broiler, ternyata masih worth it juga untuk kegiatan sore. Contohnya kalau nggak worth it, nggak mungkin sudah keempat ini mas ya? Sudah keempat. Kalau nggak worth it atau rugi ya berarti nggak mungkin masih berlanjut. Jadi sejauh ini kalau menurut Samen progresnya masih lumayan bagus. Kalau hanya untuk kayak gini kan, daripada kita kontrak tuh kadang sengsara ya, harga diatur ya. Iya, harga diatur. Kita ikut manut PT. Manut PT, Dan itu tadi hitung-hitungan itu tadi adalah 5 sak itu tadi kalau kita pakai 611 loh ya. Kalau dengan pakai kombinasi Sinta atau ditekan biaya pakan, keuntungannya yang jelas sama saja. Sebenarnya konsepnya dengan ayam kampung, selagi kita pinter olah pakan, yaitu untungnya akan lebih besar. Oke, gitu dulu. Ada pesan-pesan mas buat peternak yang lain yang masih nganggur tapi pengen ngerokokan karo Mobile Legends nih piye untuk anak muda ini? Kalau Mobile Legends tetap kita juga main. Ya, jangan lupa sama tanggung jawab lah. Apalagi kalau udah punya istri ya. Kehidupan kan berputar terus. Masuk akal. Jadi gini, tips untuk rekan-rekan yang ya supaya berminat lah, karena sampingan ini sangat menguntungkan buat kita pribadi daripada sisa waktu untuk kita kerja sorenya nganggur. Betul, mantap. Yang penting kita coba-coba peternak. Kalau baru pertama peternak jangan mikirin yang untung dulu lah. Kita rugi nggak apa-apa, yang penting ilmunya. Sekali gagal, 2 kali gagal, masa iya sih lanjut seterusnya kita akan gagal. Yang jelas kita gali terus ilmunya. Ini sedikit tadi lupa, untuk kandang ini sore hari ini saya buka. Tujuannya apa ya, karena ayam broiler kan gede, nggak bisa kena panas. Kita buka dan sirkulasi udaranya supaya bisa ganti. Jadi kan di sini nggak bau amonia. Iya benar mas, ini nggak bau. Sumpah saya nggak bohong ya wong ya. Ini wangi kok ini. Nah, kalau untuk umur 25 hari malam nggak usah ditutup juga nggak apa-apa. Tapi kalau kecil masa brooding itu wajib kita tutup rapat. Jangan sampai ada celah yang terbuka. Sama sebenarnya konsepnya kayak ayam kampung. Nah kembali lagi untuk rekan-rekan semua, khususnya subscriber ternak tua, ternak muda, ayolah kita generasi muda, kita coba kembangkan kembangkan minat kita supaya di waktu senggang kita tidak terbuang sia-sia. Kita coba ayam broiler. Mantap. Nah, untuk kenapa saya pilih ayam broiler? Kenapa? Karena ayam broiler ini cepat. Siklusnya cepat. Dari umur 1 sampai 32 hari itu sudah bisa panen. Betul. Tapi kalau pengen cari amannya